25 tahun Gereja Santo Petrus Remu. Perjalanan yang panjang ini telah memberikan sejuta arti bagi persiaran gereja di tengah dunia. Teladan Santo Petrus dan Paulus menjadi contoh nyata bagi kita untuk senantiasa hidup dalam kehendak Tuhan. Mari kita mengikuti misa syukur ini dengan penuh iman. Umat Tuhan, mengawali misa kudus ini, kita akan mengikuti prosesi perarakan. Para konselebran, Bapak Uskup akan diantar oleh putra-putri tanah Papua menuju altar. Umat dimohon untuk berdiri menyaksikan prosesi ini sampai Bapak Uskup selesai mendupai altar. Tuhan yang mengundang
Bapak-bapak sekalian, saudara-saudari, anak-anak, selamat pagi dan selamat datang perayaan keselamatan kita. Novisiat Paroki Santo Petrus Remu dan Dirgahayu. Marilah kita melanjutkan ibadat syukur ini dengan tanda kemenangan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Putranya Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus besertamu. Dan sertamu juga. Hari ini secara amat istimewa kita mensyukuri rahmat penyertaan Tuhan karena 25 tahun Paroki Santo Petrus Remu. Dalam perjalanan 25 tahun ada banyak hal yang wajib kita syukuri. Ada banyak juga hal yang masih harus kita lakukan demi kebaikan, perkembangan dan kesetiaan kita pada rahmat Tuhan. Oleh karena itu wajiblah kita memohon supaya dalam hari-hari yang akan datang Tuhan yang Maha Pemurah juga dengan perlindungan Santo Petrus, pelindung paroki ini, tetap mendampingi kita semua. Hari ini juga adalah pesta nama dari yang terhormat Pastor Paroki Santo Petrus, yaitu Pater Paulus Titit. Hari ini adalah hari raya Petrus dan Paulus. Untuk menitip doa dan mohon dukungan Anda sekalian, hari ini juga genap 5 tahun hambamu yang hina dina ini sebagai Uskup Manokwari Sorong. Pestanya nebeng dengan Santo Petrus. Marilah saat-saat penuh syukur ini kita tandai dengan doa dan puji-pujian pada Tuhan yang Maha Rahim, pada Tuhan yang menyelenggarakan semua yang terbaik bagi orang-orang yang percaya, sebagaimana dibuktikan oleh keteladanan Rasul Santo Petrus sendiri. Kita mohon ampun atas dosa, kekurangan dan kesalahan. Dengan lantang kita menyerukan, saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon pada Santa Perawan Maria, pada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Tuhan Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita. Semoga Tuhan Allah yang Maha Rahim mengampuni dosa kita dan kelak mengantar kita pada hidup yang kekal.
kemuliaan kepada Allah di surga, dan damai di bumi kepada orang yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami memuliakan Engkau, kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah, Raja surga dan kemuliaan Allah Marilah berdoa. Ya Allah, Tuhan dan Bapa, dasar iman kepercayaan kami, inilah hari yang Kau anugerahkan kepada kami untuk merayakan hamba-hamba-Mu Rasul Santo Petrus dan Paulus. Pada hari penuh sukacita bagi seluruh gereja-Mu ini, kami mengenangkan rahmat kesetiaan-Mu selama 25 tahun bagi paroki ini. Kami mensyukurinya dan kami mohon, semoga umat-Mu senantiasa patuh setia mentaati ajaran para rasul dan memiliki semangat kerukunan mereka. Sebab para rasul itulah yang pertama-tama menegakkan gereja-Mu. Kami mohon ini dengan pengantaran Kristus yang bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah yang hidup kini dan sepanjang segala masa. Sabda Tuhan tiada berkesudahan. Ia menjadi tongkat di jalan yang licin dan terang di jalan yang gelap. Mari kita membuka hati untuk mendengarkan firman Tuhan.
Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes. Bacaan pertama diambil dari Kisah Para Rasul pasal 12 ayat 1 sampai 11. Waktu terjadi penganiayaan terhadap jemaat, Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menangkap Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakan di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya habis Paskah ia menghadapkannya kepada orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tertidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Kata malaikat itu, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatkanlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Petrus pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar, dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama dan tempat kawal kedua, sampailah mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang benar-benar tahulah aku bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan telah membebaskan dan
Puji-pujian kepadanya selalu ada di dalam mulutku. Karena Tuhan jiwaku bermegah. Biarlah orang-orang yang rendah hati mendengarnya dan bersuka cita. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Muliakanlah Tuhan bersama dengan daku. Marilah kita bersama-sama memasyurkan nama-Nya. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan daku dari segala kegentaranku. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Tujukanlah pandanganmu kepadanya, maka mukamu akan berseri-seri dan tidak akan malu tersipu-sipu. Orang yang tertindas ini berseru, dan Tuhan mendengarkan. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang bertakwa, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Tuhan telah membebaskan dan menyelamatkan aku. Bacaan kedua. Bacaan diambil dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timoti, pasal 4 ayat 6 sampai dengan 8, dilanjutkan ayat 17 sampai 18. Saudaraku terkasih, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik. Aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, bukan hanya padaku, tetapi juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan telah mendampingi aku dan menguatkan aku, supaya dengan perantaraanku Injil diberikan dengan sepenuhnya, dan semua orang bukan Yahudi mendengarkannya. Dengan demikian aku lepas dari mulut singa. Tuhan akan melepaskan daku dari setiap usaha yang jahat. Dia akan menyelamatkan aku, sehingga aku masuk ke dalam kerajaan-Nya di surga.
Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, 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 Engkaulah Petrus, dan di atas wadas ini akan kudirikan jemaatku, dan kerajaan maut tidak akan mengalahkannya. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius pasal 16 ayat 13 sampai dengan 19. Sekali peristiwa Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi. Ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu,
melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini akan kudirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Sabdamu adalah jalan, kebenaran dan hidup kami. Demikianlah sabda Tuhan. Pastor yang di sebelah Pater Levi itu, di antara Pater Levi dan Pater Anton, itu saja yang muka baru. Pastor Dr. Hubert Leteng, dosen dari Seminari Tinggi Ledelero Rita Piret, yang tiba kemarin untuk mendampingi retret para imam dan frater Projo di Kaimana mulai tanggal 1 Juli yang akan datang. Ibu bapak sekalian, saudara-saudari, 25 tahun Paroki Santo Petrus Remu. Mungkin dari segi waktu perjalanan yang belum terlalu panjang dibanding mereka yang merayakan 40 tahun, 50 atau 75 bahkan 100 tahun. Tapi 25 tahun yang penuh makna. Beberapa di antaranya mencerminkan makna perjalanan 25 tahun Paroki Santo Petrus Remu. Saya membaca dalam arsip keuskupan ketika tahun 81 Yang Mulia Monsinyur Petrus van Diepen merencanakan akan ada suatu pemekaran dari paroki katedral. Ia menaruh harapan pada wilayah yang disebut Remu, yang kemudian dalam tahun 83 dipilihlah tempat ini, dipindahkan dari sebuah stasi untuk dimulai sebuah tonggak baru dalam perkembangan jemaat Katolik di wilayah Kota Sorong yang juga mulai berkembang. Dalam perjalanan 25 tahun ini kita menyaksikan beberapa hal menurut bahasa tinggi disebut signifikan. Akhirnya diberkati sebuah gedung gereja yang megah ini, yang misalnya ditandai oleh Yang Mulia Duta Besar Vatikan. Jarang-jarang ada Duta Vatikan mau memberkati gereja, apalagi di pelosok keuskupan. Itu suatu kebanggaan. Kebanggaan bukan hanya Paroki Santo Petrus Remu, melainkan seluruh keuskupan Manokwari Sorong. Kita bangga juga saat ini satu-satunya di keuskupan Manokwari Sorong ketua dewan yang mendampingi pastor untuk paroki di sini adalah seorang perempuan. Memang pernah ada juga di Dom Ibu Telma, tapi beliau sudah selesai. Sekarang Ibu Sompi. Ini kan sesuatu yang unik, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, bahwa
ada seorang perempuan tampil untuk bersama-sama dengan badan pengurus dewan dan pastor mengembangkan reksa pastoral dan pelayanan termasuk pengembangan umat. Paroki ini juga dalam waktu cukup singkat mempunyai pastoran baru, pastoran yang tidak kurang bagus dibanding pastoran baru DOM. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, saudara-saudari seiman, kelihatannya sepele, tapi hal-hal yang menentukan ketenteraman dan kenyamanan. Saya dengar tidak lama lagi paroki ini akan membangun aula Santo Jonathan Vatem. Paroki ini juga, bapak-bapak dan ibu-ibu, sekurang-kurangnya 3 pastor terakhir yang saya tahu cukup membanggakan. Yanwar Popor yang kemudian menjadi wakil uskup, seorang pastor tangguh di paroki Santo Petrus Remu ini. Kemudian Jonathan Vatem, orang suci, kesuciannya melampaui Santo Petrus, pelunding paroki ini, ya toh. Lebih suci dari Jonathan Vatem adalah Paulus Titit, seorang muda yang membanggakan bukan hanya paroki ini, kita semua, bahkan keuskupan ini, yang harus diarahkan untuk mempergunakan bakat-bakat dan kemampuannya sebaik-baiknya. Seorang pastor yang membanggakan dirinya sebagai paling ganteng di antara para pater. Tidak salah juga, dia punya paras di sini itu mirip seorang ibu. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudari seiman, ini semua pernak-pernik yang kelihatannya sepele dan tidak berarti, tapi menentukan arah perjalanan. Bukan berarti awal tanpa perjuangan dan pengorbanan, pasti ada, tapi awal yang baik itu dilanjutkan dan terus ditumbuh kembangkan oleh saudara-saudari kita, oleh para umat. Paroki ini juga sepanjang pengetahuan saya mempunyai lingkungan-lingkungan yang aktif dengan badan pengurus, lingkungan-lingkungan yang ditandai dengan rupa-rupa hal. Antara lain, untuk menyongsong pesta ini diselenggarakan perlombaan-perlombaan. Lebih dari perlombaan-perlombaan, dari segi pastoral, dinamika kehidupan menggereja, boleh dikatakan harus membanggakan. Lihatlah dari jumlah. Ketika Bapak Uskup Van Diepen tidak ragu-ragu meresmikan wilayah ini menjadi sebuah paroki mandiri, tidak ada 1000, mungkin tidak ada juga 500. Data terakhir lebih dari 4.000 jiwa umat paroki Santo Petrus Remu. Dalam 25 tahun, diambil 5 tahun yang terakhir ini, paroki ini melahirkan 2 stasinya menjadi paroki. Apa tidak membanggakan itu, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian? Mula-mula adalah paroki Santo Arnolus Jansen di Malanu. Minggu yang lalu paroki Santo Yohanes Pemandi di Kelesaman. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudari seiman yang kekasih, apakah kita sadar atau tidak, ini bagian dari perjalanan hidup seluruh gereja yang pada awal mula ditandai oleh keteladanan, watak-watak ulung, dan kesetiaan seorang rasul yang menjadi pelindung paroki ini, Santo Petrus dari Galilea. Kalau membaca riwayat Santo Petrus amat menarik, ibu bapak sekalian. Inilah satu di antara 12 rasul yang oleh Yesus langsung dicintai pada pandangan pertama. Coba membaca perkenalan
Petrus dengan Yesus. Ia disebutkan, diperkenalkan oleh Andreas, saudaranya, kepada Yesus. Kurang lebih tertulis dalam Alkitab. Andreas mengatakan kepada Petrus, "Sobat, kami telah menemukan Mesias." Lalu mereka pergi menjumpai Yesus. Dalam Injil Matius disebut, begitu melihat Petrus, Yesus langsung mengatakan, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas." Artinya batu karang. Kefas itu bahasa Ibrani, bahasa Latinnya Petrus, bahasa Indonesianya batu karang. Di atasmu akan didirikan gerejaku. Luar biasa ya. Belum kenal, sehingga saya menyebutnya itulah cinta pada pandangan pertama. Ia menjadi murid kesayangan Tuhan. Tidak banyak yang disebut secara amat istimewa dan berkali-kali dalam kitab-kitab Injil kecuali Petrus. Memang ciri khas dan wataknya agak menonjol, kuat, ceplas-ceplos, apa adanya. Salah satu bagian yang amat penting dari riwayat Petrus mendampingi Yesus adalah seperti yang kita dengar dalam Injil pada hari ini. Ia satu-satunya murid pertama yang mengakui Yesus Kristus juru selamat, Mesias, yang menyelamatkan, yang menebus dan membawa kesejahteraan bagi kita semua. Dalam Injil tadi kita dengar, ketika murid-murid berkumpul, Yesus bertanya, "Ada berita-berita menurut kata orang, saya ini siapa ya?" Oh, ada yang bilang kau itu Yohanes Pemandi yang hidup kembali. Ada yang bilang kau itu salah satu nabi. Lalu Petrus tampil. "Engkaulah Mesias, Putra Allah yang datang ke dunia ini untuk menyelamatkan." Yesus terharu, luar biasa orang ini. Jadi ibu bapak sekalian, ada dua hal yang amat menonjol dari ciri kebersamaan Petrus bersama Yesus. Yang pertama, ia pasti murid kesayangan Tuhan. Yang kedua, ia murid kepercayaan Tuhan. Kita menyaksikan jatuh bangun Petrus dalam Injil. Kadang-kadang tragis. Dialah juga satu-satunya murid yang menyangkal Tuhan sampai 3 kali. Luar biasa ya. Tapi bacalah Injil Yohanes. Oleh Yesus, murid kecintaan dan kepercayaan ini diberi tugas memimpin kita. Mengenai gembalakanlah domba-dombaku, perintah kepada Petrus untuk menggembalakan kita ini sampai 3 kali. Tuhan menyelidiki lubuk sanubari Petrus. Apakah Anda mengasihi aku? Iya Tuhan, Kau tahu saya mengasihi Engkau. Yang ketiga, apakah Engkau mengasihi aku? Kalau dalam bahasa modern mungkin jawaban Petrus akan berbunyi, Tuhan, belah saja dadaku. Ya toh? Kau tahu Tuhan, aku mengasihi Engkau. Lalu meluncurlah kata-kata sakti itu, gembalakanlah domba-dombaku. Saudara-saudari seiman, ibu bapak yang kekasih, inilah beberapa bagian yang amat pokok dan mendasar yang harus selalu menjadi kesadaran orang-orang yang menamakan parokinya Santo Petrus. Mereka yang dengan sepenuh iman di antara pelbagai kelemahan dan kekurangan barangkali membiarkan Tuhan sendiri mencengkeram karya, bakti dan hidupnya, sehingga orang berbangga
mengenai Santo Petrus Remu. 25 tahun telah berlalu, 25 tahun akan datang, dan mungkin 100 tahun lagi. Kenapa tidak? Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudari seiman yang terkasih, hari ini saya tampil lain dari lain. Ada orang bilang, "Uy, Bapak Uskup pakai jubah hitam." Ya, saya Uskup Roma Katolik. Ya toh, harus tampil resmi. Salibnya katanya ada pastor, "Bapak Uskup, salib baru Oh tidak, ini yang paling lama, karena inilah yang diberikan oleh Bapak Paus Yohanes Paulus yang kedua. Jadi sudah lama. Yang lain-lain itu yang saya biasa pakai itu yang lama-lama. Gitu. Dia punya rantai saja khusus, ada umbul-umbul macam para penari dari Aifat punya. Karena hari ini menjadi hari kenangan 5 tahun secara resmi saya menjadi Uskup Manokwari Sorong. Tahun ini juga sebagai imam saya memasuki tahun ke-25 dalam pelayanan imamat. Tahun ini setelah 5 tahun menjadi uskup dan memasuki tahun ke-25 dalam imamat, menjadi hari-hari penuh rahmat dan syukur. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, itu wajib hukumnya, karena begitu besar kelimpahan karunia Tuhan yang menyertai perjalanan bukan hanya uskupnya, melainkan segenap wilayah keuskupan ini. 2 minggu lalu dan minggu lalu saya bercerita 1-2 pengalaman kecil. 5 tahun saya menjadi uskup Manokwari Sorong. Lucu-lucu ya, mungkin kurang penting tapi berkesan. Ada anak-anak kecil SD menulis surat kepada saya. Satu kelas 3. Saya mendoakan Bapak Uskup. Alasannya tidak canggih-canggih ya, karena Bapak Uskup lucu. Ada juga satu lebih kecil lagi, kelas 2. Dia juga menulis surat, tapi entah disuruh siapa, dia menyebut saya Om. Mungkin saya suka dan dia putantak apa. Om Uskup. Sama, saya juga mendoakan. Anak-anak sudah tahu ya, karena Bapak Uskup tugas berat, luar biasa. Orang-orang tua juga, ada pastor mengatakan kepada saya, "Bapak Uskup, saya bangga punya Bapak Uskup seperti Anda." Kenapa? Saya aman. Aman kenapa? Aman dalam persembunyian kapan? Ada pastor juga menulis, "Saya berterima kasih kepada Bapak Uskup karena Bapak Uskup terlalu baik sekali, khususnya bagi saya," katanya, dan bla 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 bagi orang-orang lain. Yang menarik, ada biarawati tidak menulis, hanya mengatakan, "Kalau lama saya tidak melihat Bapak Uskup, saya sakit." Ada juga yang mengatakan, kalau saya bepergian untuk rapat-rapat, "Bapak Uskup cepat pulang kah?" Menarik ya.
Saya menjanjikan kepada anak-anak seminari suatu ketika saya akan mengantar kalian dengan bis piknik ke Tanjung Kasuari. Janji itu sampai sekarang belum dipenuhi. Dan mereka menyoraki, Bapak Uskup, janji adalah utang. Saya balik, utang bisa lama. Jangan cepat-cepat dibayar utang itu. Tahun ini sekali lagi, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, bagi saya, bagi keuskupan ini adalah menjadi hari-hari yang amat penting. Kita sedang mempersiapkan 50 tahun Keuskupan Manokwari Sorong. Melalui surat keputusan Sri Paus pada 19 Desember tahun 59, keuskupan ini diresmikan sebagai prefektur di Manokwari. Bulan Mei oleh keputusan Roma dibawa keuskupan itu ke Sorong. Maka 19 Desember tahun 2009 adalah 50 tahun. Kita tandai antara lain dengan beberapa hal yang mungkin harus menjadi gerakan pemberdayaan umat. Pertama, tahun ini untuk pertama kalinya seluruh wilayah keuskupan ini akan menjadi 25 paroki dan praparoki. Kita berani saja, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, menanggapi tantangan pelayanan dan kebutuhan umat Allah untuk disapa. Hampir semua praparoki dijadikan paroki, dan saya tidak ragu-ragu menjadikan Aimas Mekar dengan sebuah praparoki, dan menjadikan FEF di Pedalaman juga sebuah praparoki. Ini penting, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, untuk mendekatkan sekali lagi ya sentuhan pastoral, untuk bercakap-cakap antar muka ke muka, antar hati ke hati, untuk menangkap sebanyak mungkin kerinduan, hasrat hati, dan di atas segala-galanya kepercayaan umat akan Tuhan melalui tata cara pelayanan gereja. Tahun ini juga kita berani hati untuk segera memulai sebuah perguruan tinggi yang baru. Perguruan tinggi yang dinamakan Sekolah Tinggi Pastoral Ketik-Ketik, dipilih pelindungnya Santo Benediktus Paus yang sekarang. Kata itu sendiri, Benediktus, artinya yang terberkati, karena kita ingin mengupayakan mengalirnya terus menerus berkat Tuhan yang dilimpahkan kepada kita masing-masing secara pribadi, supaya kita pada gilirannya menjadi berkat bagi orang-orang lain, bagi siapapun yang kita jumpai dan layani. Tahun ini juga saya berani menyatakan dengan bangga, angkatan pertama dari Seminari Petrus Van Diepen itu luar biasa, membanggakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Meskipun 4 dari 21 tidak lulus, tapi ini satu-satunya SMP di Kabupaten Sorong yang menyelenggarakan ujian secara amat sangat murni, menolak tawaran dari pengawas untuk memberikan 10 jawaban kepada setiap anak untuk 4 bidang studi. Bayangkan, ada pengawas yang begitu brengsek menawarkan jawaban ujian nasional kepada anak-anak. Ini kan namanya pembodohan anak-anak. Ini kan namanya untuk meningkatkan prestasi dia dan prestise untuk kepangkatan dan lain-lain, tapi mengorbankan anak-anak yang seharusnya mengetahui
oleh karena kinerja dan dharma bakti para guru. Mungkin satu-satunya sekolah yang tahan kelas dan ketidaklulusan tidak diprotes oleh siapapun, karena ingin menyelenggarakan pendidikan yang bertanggung jawab. Kecuali pencerdasan, pencerahan, pendidikan pada dasarnya adalah pengalihan nilai-nilai kejujuran, kerja keras yang akhirnya membuahkan hasil, bukan potong kompas. Tidak ada yang instan dalam mengupayakan apa yang baik dari nilai-nilai kemanusiaan. Inilah bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, satu dua hal yang rupanya kecil tapi harus dianggap mendasar sebagai kekuatan, sebagai landasan arah dasar bagi perjalanan keuskupan kita ini ke depan. Ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, karena sudah berlalu, ya mungkin saya bisa menceritakan saja sebuah rahasia. 2 tahun lalu saya pernah ditawarkan untuk menjadi uskup di sebuah keuskupan yang lain oleh Duta Vatikan, tapi saya secara tegas menjawab, "Thank you, Your Excellency, but I am the best bishop the diocese ever had." Saya bilang kepada Pak Duta, terima kasih, tapi saya Uskup Manokwari Sorong yang terbaik sepanjang sejarah. Iya toh? Yakinlah, jangan kurang percaya diri. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara-saudari seiman yang terkasih, hari ini juga dalam liturgi gereja dirayakan Santo Paulus, bukan hanya Santo Petrus. Semua orang yang menamakan diri Katolik pasti bangga akan rasul yang satu ini. Sedangkan Pater Paul Titit saja kita bangga. Bangga toh? Tidak bangga mengenai Pater Paul. Banggalah, apalagi santo pelindungnya. Beberapa hal yang amat pokok, ibu bapak sekalian. Dalam Galatia disebut, Paulus pada akhirnya menyimpulkan seluruh hidupnya, bukan aku lagi yang hidup, melainkan Kristuslah yang hidup dalam diriku. Kita mengetahui riwayat bagaimana ia menganiaya orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dan pada akhirnya ia berubah dari Saulus menjadi Paulus. Kita juga mengetahui misionaris Rasul Ulung ini yang pertama-tama membawa ajaran Tuhan melampaui Yerusalem, Roma, ke bangsa-bangsa. Ungkapan Alkitabiah untuk menyatakan dunia kekafiran. Misionaris pertama Rasul Paulus, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Baik Petrus maupun Paulus menanamkan bakat-bakat dan benih-benih kejuangan yang harus dirumuskan sebagai penyerahan diri demi Tuhan sampai mati. Izinkan saya menutup permenungan ini karena sudah terlalu panjang dengan cerita novel Quo Vadis. Quo Vadis itu artinya Anda kemana? Aslinya cerita itu diambil dari legenda kuno orang-orang Roma yang berjudul sama, hanya ditambah kata Domine. Quo Vadis Domine. Anda kemana, Pak? Pada tahun-tahun awal kekristenan, pada zaman pemerintahan Kaisar Nero di Roma, disebutkan bahwa tidak tertanggungkan penganiayaan dan penderitaan
Sehingga Petrus, murid kesayangan dan kecintaan Tuhan, bahkan memutuskan lebih baik saya lari dari Roma, jahanam, keparat, sudah menyerah, kasih tinggal. Pada waktu ia akan keluar dari benteng kota, ia berjumpa dengan seseorang yang mau justru masuk ke kota Roma. Maka Petrus bertanya secara spontan, "Loh, saya mau keluar kota, lari. Orang ini mau masuk kota. Untuk apa?" "Quo vadis, Domine?" "Tuhan, Anda kemana?" Orang itu menjawab, "Saya mau masuk kota Roma." "Untuk apa?" "Roma hancur, supaya disalibkan sekali lagi." Menurut cerita itu, Petrus segera sadar, orang yang disalibkan hanya Yesus dari Nazaret yang menjadikan saya setangguh ini. Sekarang ketika sekali lagi saya akan menyangkal dia datang lagi untuk disalibkan sekali lagi. Petrus tidak jadi lari meninggalkan kota Roma. Ia masuk kembali, dan dalam tahun 50-an, saya lupa, disebutkan Petrus demi keyakinan iman, oleh karena rasa cinta yang amat sangat mendalam kepada Yesus sang guru, merelakan dirinya sendiri mati martir, disalibkan. Konon kalau Yesus disalibkan seperti begitu, Petrus memilih disalibkan dengan kepala terbalik ke bawah. Keseruangan seperti ini, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, pasti mengharukan, menggetarkan, tapi ia tidak bisa hanya menjadi kenangan sejarah. Harus kita aktualisasikan dalam hidup, dalam dharma bakti, dan dalam pekerjaan-pekerjaan kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.